Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita berada di dalam hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang mana hari-hari tersebut dimuliakan oleh Allah karena berisi di dalamnya amalan-amalan ibadah. Yaitu yang pertama, kesunahan untuk kita melaksanakan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian kita pun disunahkan, ditekankan untuk melaksanakan kurban mulai tanggal 10 sampai tanggal 13-nya. Kemudian bagi yang mampu pula untuk melaksanakan haji, yang mana intisari dari haji yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah, haji intisarinya adalah di Arafah. Itu pun terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk itu para ulama mengatakan waktu sekarang ini adalah waktu yang mulia. Ibn Hajar Al-Asqalani diantaranya beliau mengatakan bahwasannya waktu yang mulia karena terkumpul 3 induk ibadah, yaitu puasa, kurban, dan haji. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau menyatakan wa man tasaddaqa fi hadhil ayyamil ashri bi sadaqatin ala miskinin faka'annama tasaddaqa ala anbiya'ih. Beliau menyatakan siapa orang yang bersedekah di hari-hari 10 ini antara tanggal 1 sampai 10 bisedaqatin, dengan satu bentuk sedekah sekecil apapun, ala miskinin, sedekah itu diberikan kepada orang miskin, faka'annama, maka seolah-olah tasaddaqa ala anbiya'ih, seperti pahalanya dia bersedekah kepada nabi-nabinya Allah. Kemudian di antara keutamaan yang kedua, beliau menyatakan wa man 'ada fiha maridun faka'annama 'ada awliyaillahi wa budalaihi. Siapa orang yang antara tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu mendapati temannya, saudaranya, tetangganya dalam keadaan sakit, maka dia menjenguk saudaranya atau tetangganya tadi itu yang sakit, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah menjenguk para wali-walinya Allah, para wali-wali abdalnya Allah yang sedang sakit. Wali abdal jumlahnya terbatas di muka dunia ini, wali pilihannya Allah. Dalam kitab Bushrul Karim dikatakan bahwasannya untuk menjenguk orang sakit itu meskipun sakit mata, itu sunnah untuk dijenguk. Kemudian keutamaan yang lain, beliau melanjutkan wa man syayya'a janazatan faka'annama syayya'a janazata syuhada'i. Kalaupun antara tanggal 1 sampai 10 tadi itu ada jenazah, kemudian dia mengantarkan jenazah tadi itu, mensolati jenazah tadi itu, mengantarkan jenazah tadi itu ke kubur, maka seolah-olah dia mengantarkan jenazah orang-orang yang mati syahid. Dikatakan as-salatu alal maghfur, as-salatu seseorang yang dia melaksanakan salat kepada maghfur, orang yang diampuni, ghufiralahu, diampuni pula untuknya. Jadi kalau sekarang ini nas'alullah salam al-afiyah, ada jenazah misalnya, kita hadir, kita mensolati, seolah-olah kita ini mensolati orang yang mati syahid, orang yang diampuni oleh Allah, mensolati orang yang diampuni oleh Allah, jenazah yang diampuni oleh Allah, maka yang sholat juga mendapatkan pengampunan dari Allah. Orang yang mengantarkan jenazah pada tanggal 1 sampai 10 ini, kalaupun ada jenazah,
maka seolah-olah mengantarkan jenazahnya orang-orang yang mati syahid. Beliau melanjutkan, wa man kasa mu'minan kasahullahu ta'ala min hulali. Siapa orang yang memberikan pakaian kepada orang mukmin yang kekurangan pakaian, kita ada kelebihan pakaian, kita berikan pakaian tadi itu, kasahullahu ta'ala min hulali. Allah akan memberikan pakaian kepadanya min hulali, dari jubahnya Allah, dari pakaian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, waman latafa fiha biyatimin latafallahu ta'ala bihi fil qiyamati tahta dhilli arsyih. Siapa orang yang berlembut kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Yatim, seseorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum dewasa. Ada pendapat yang mengatakan yang ditinggalkan oleh ibunya dan dia belum dewasa. Kita berlembut kepada dia, kita senangkan hatinya dia, maka latafallahu ta'ala bihi, Allah akan berbuat lembut kepada orang tersebut fil qiyamati, di hari kiamat. Berupa apa? Tahta dhilli arsyih. Orang tersebut akan berada di bawah naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dipayungi oleh Allah dari sengatan terik matahari. Di mahsyar kelak diberikan payung berupa arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan, waman hadara majlisan min majalisil ilmi. Siapa orang yang hadir satu majlis dari majlis-majlis ilmu pada tanggal 1 sampai 10 ini, siapa orang yang hadir dari satu majlis dari majlis-majlis ilmu, faka'annama hadara majalisa anbiya'illahi wa rusulih, maka dia seolah-olah pahalanya hadir di majlisnya para nabi, hadir di majlisnya para rasul, seolah-olah kita hadir di majlisnya Nabi Muhammad SAW, hadir di majlisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang menyebabkan penghalang kita sehingga kita menyia-nyiakan waktu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini? Masihkah ada dalam diri kita, aku capek, aku harus kerja, aku ini, ditinggalkan majelis ilmu, padahal ini waktu yang mulia, diberikan pahala oleh Allah, seolah-olah dia hadir di majelisnya para nabi dan para rasul. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sumpah di dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Buruj. Allah menyatakan, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bebintangan, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan hari yang disaksikan. Apa makna dari kalimat tersebut? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, beliau menyatakan, al-yaumul maw'ud, al-yaumul maw'ud, hari yang dijanjikan itu, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Sedangkan wa yaumul mashhud, yang dimaksud dengan hari yang dipersaksikan, yaitu yaumu Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang akan kita sambut insyaallah tahun 2023 ini,
jatuh pada hari Rabu. Itu hari yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam firman Allah surat Al-Buruj ayat yang ketiga, yaitu wa syahidin wa masyhud, yaitu hari Arafah. Disunahkan pula bagi orang yang tidak melaksanakan haji, bagi kita untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Wa an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Qatadah, sesungguhnya Nabi bersabda, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa yang dilaksanakan pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang insya Allah 2023 ini hari Rabu, aku berharap bahwasannya dengan puasa satu hari itu Allah akan melebur 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Makna 1 tahun yang akan datang, kita akan dijaga agar jangan sampai berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan merupakan kabar gembira bahwasannya siapa yang mampu berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tadi itu, maka insya Allah dia akan diberikan umur 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena diampuni 1 tahun yang akan datang. Dari Sayyidatuna Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda dari Sayyidah Aisyah, ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari pun yang melebihi Allah memberikan pembebasan bagi hambanya dari api neraka. Paling banyak tidak ada yang mampu mengalahkan pembebasan yang terjadi pada tanggal 9 Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Wa innahu, perhatikan, wa innahu layatnu thumma yubahi bihil malaikata. Kemudian Allah rahmatnya semakin mendekat kepada kita. Kemudian Allah berbangga di hadapan para malaikatnya. Allah menyatakan, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, maksudnya orang muslim. Kita kumpul pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita melaksanakan puasa, kita zikir Arafah, tidak melupakan waktu tersebut. Allah mendekat sambil menyatakan berbangga di hadapan para malaikatnya. Apa sebetulnya yang mereka laksanakan? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Allah menyatakan seperti itu bukan Allah tidak mengetahui, tapi sebagai bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, wa huwa aktsaru yaumin tufaru fihi dzunub. Itulah waktu banyak-banyaknya hamba Allah diampuni dosa-dosanya. Makanya jangan tinggalkan sama sekali kerugian yang besar. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada seseorang Ansor yang dia tadi itu akan melaksanakan haji, keutamaan. Apa katanya Nabi? Apa pesannya Nabi kepada orang yang akan berangkat haji? Fa idza waqafa bi Arafata fa innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya fayaqulu unduru ila ibadi sya'san ghabra ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum wa in kana adadu qatris sama'i warramali alij. Nabi menyatakan,
jika engkau nanti berada di Arafah, kita pun zikir Arafah menyamai dengan orang yang ada di Arafah. Jika engkau nanti di Arafah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mendekat kepada langit dunia rahmatnya. Maka Allah menyatakan, lihatlah kepada hamba-hambaku yang dalam keadaan dia tadi itu berdebu, dalam keadaan dia tadi itu tidak tertata rapi karena kecapean. Isyhadu, saksikan wahai malaikat semuanya, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni untuk mereka apanya? Dunubahum, dosa-dosa mereka. Wa in kana, walaupun ada seperti jumlah tetesan air dari langit, meskipun jumlah dosanya seperti debu yang tipis yang berterbangan. Sayyidina Anas bin Malik pernah menceritakan, waqafan nabiyyu bi Arafat wa kada syamsu an ta'uba. Pernah suatu saat Nabi itu berada di padang Arafah. Kemudian sampai dikatakan matahari itu hampir-hampir membuat panas betul kepada Nabi. Tapi Nabi tetap berada di bawah terik matahari. Kemudian faqala, Nabi menyatakan, ya Bilal, ansit li annas. Wahai Bilal, katakan supaya mereka diam dulu. Jangan rame wahai Bilal. Faqama Bilal. Kemudian Bilal pun bangkit. Faqala. Kemudian Bilal mengatakan, ansitu li Rasulillah. Hei sekalian orang semuanya, diamlah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanasatan nasu. Maka seketika itu manusia dalam keadaan diam, hening. Kemudian Nabi menyatakan faqala. Nabi bersabda, perhatikan hadirin, ini yang akan kita dapatkan. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Ma'asyiran nas, wahai sekalian manusia, atani Jibril anifan. Malaikat Jibril baru saja datang kepadaku. Fa'akra'ani min Rabbi assalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan salamnya Allah kepada diriku, katanya Nabi. Faqala waqala, dan malaikat Jibril mengatakan, innallaha ghafara li ahli Arafat wa ahli al-mash'ar wa dhamina anhum tabi'at. Sesungguhnya Allah mengampuni dengan orang-orang yang sekarang ini berada di Arafah, orang-orang yang berada di Masy'aril Haram, dan Allah menanggung, menghapus semua kesalahan-kesalahan dirinya. Makanya kita kumpul tanggal 9, kita belum ada kesempatan untuk berangkat haji. Kita kumpul menyamai dengan orang-orang yang tengah berkumpul. Ketika dengarkan seperti itu, faqama Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ketika itu bangkit dan mengatakan, ya Rasulullah, hadza lana khasun. Ya Rasul, keutamaan seperti ini, ketika hari Arafah, ketika berada di Arafah, ketika menyamakan dengan Arafah tersebut, ya Rasul, keutamaan ini apakah khusus untuk kita saja yang hidup pada zamanmu ya Rasul? Faqala, apa jawaban Nabi yang merupakan kabar gembira buat kita? Faqala, hadza lakum wa liman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Wahai Umar, ini untuk kamu sekalian, dan juga waliman ata ba'dakum, dan untuk umat-umat yang datang setelah generasi kamu sekalian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faqala Umar, kathiru khairullahi wa taba. Oh, banyak sekali kebaikan Allah, dan indah sekali, dan baik sekali segala apa-apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, manfaatkan waktu-waktu sekarang ini, momen-momen sekarang ini, khususnya nanti diusahakan tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah,
untuk kita melaksanakan puasa. Kalaupun belum mampu, jangan sampai tinggalkan pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan puasa dan juga untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang paling afdal, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah yang telah diatur oleh para ulama kita. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.